salju dan sangat menikmati sekali. Penerimaan keempat, New Kotayan dari Bali, Bapak Inyoman Budiada. Baik, selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu, dimanapun saat ini berada. Salam sehat, salam sejahtera dan berbahagia kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Budiade, latar belakang saya dan tukang sapu dan penjaga loket parkir di supermarket di Bali. Sangat senang sekali pada siang hari ini saya diizinkan oleh sekolah bisnis kita yang sangat luar biasa, yaitu World Vision, untuk menyiringkan. Dan saya akan sedikit bercerita, tidak ada maksud mengajari menggurui Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Dan saat ini saya di rumah aja. Dan pertanyaannya kenapa ya? Saya ini adalah dari orang kampung juga. Kalau nyari kampung satu dan gunung seperti itu, banyak gunung yang saya harus lewatin. Saya lahir di kampung dengan seorang ibu yang sangat sederhana. Kedua orang tua saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan saya lahir di keturunan orang miskin dan seperti itu. Nah, di mana karena ya untuk sekolah aja saya harus biaya sendiri, karena satu persis untuk bisa makan orang tua saya masih makan anaknya itu berat sekali, dan saya sekolah dengan biaya sendiri. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa dari kondisi saya bisa menjalankan usaha ini? Nah, itu yang saya sharingkan, saya akan ceritakan kepada rekan-rekan Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Sebenarnya saya banyak sekali alasannya untuk tidak bisa sukses dalam bidang apapun. Nah, karena kondisi saya memang sekolah waktu SD ya berapa kali nggak naik kelas, dan SMP itu dengan kita sambil bekerja, dan SMA pun itu dengan bisa sekolah dengan jadi tukang kebun, bersihin kolam renang, bersihin WC. Sedangkan saya sekolah di SMA kelas 2 menyekolahkan adik di SMA kelas 1. Nah, seperti itu kondisi saya dengan nilai yang sangat terbatas sekali. Kenapa di kondisi seperti itu saya bisa jalankan usaha ini ya? Ini saya mengingat karena saya harus sukses apapun yang terjadi. Dalam kondisi itu saya karena terlalu ya banyak gimana ya, di saat mulai serius menjalankan bisnis CNC, banyak sekali kendalanya, dan untuk saya nggak bisa sukses. Kendala-kendala itu banyak sekali alasan saya untuk tidak sukses. Karena apa? Mengingat kondisi saya sekolah aja cuma terakhir di SMA, dan terlalu banyak kendala yang bisa yang menghalangi saya untuk sukses dalam kondisi saya. Nah, di sini kendala yang terbesar saya jalankan usaha yang bersama One Vision sehingga bisa seperti saat ini ya. Seperti apa? Nah, kendala utama saya dulu waktu memulai di bisnis ini adalah ya tidak punya uang seperti itu. Ya karena ya itu memang kenyataan, untuk bisa pertemuan itu
aja udah berat. Saya sering juga jual jatah makan waktu saya bekerja tuh. Jatah makan saya sebulan bisa jual. Bukan jatah makan saya aja, bahkan jatah makan istri saya jual. Biar saya bisa hadir di pertemuan. Karena apa? Saya ingin sukses. Nah seperti itu. Saya tidak peduli dengan segala keterbatasan saya, tapi saya punya impian bagaimana caranya saya harus sukses. Gitu. Nah modal saya di sini betul-betul hanya impian yang kuat seperti itu. Dan yang menjadi kendala besar adalah ya tidak punya uang seperti itu. Bahkan pertemuan itu saya harus kadang jual perhiasan anak saya, jatah makan saya. Nah itu kendala saya yang paling besar sekali. Dan kendala yang kedua yang paling besar lagi ya tidak pintar bicara. Nah tidak pintar bicara Bapak Ibu, mungkin saya sering cerita ya. Di saat Impact New Bintang 4 tuh saya pernah sampai ngompol. Mungkin ya teman-teman, saudara, itu rekan-rekan mungkin tidak seperti saya lah. Tidak harus ngompol, tidak harus lari seperti itu. Saya juga pernah waktu di saat harus menjadi bintang 6 saya tidak mau. Karena apa ya, waktu itu jadi bintang 6 itu harus memotivasi. Sedangkan dari tipe saya tidak ada mengajari itu loh, kapasitas untuk mengajari tidak ada. Saya pernah juga sampai enggak, Pak Budi kan sudah 3 mempunyai bintang 5 semestinya naik ke bintang 6, tapi saya nggak mau, karena apa? Saya melihat yang berbicara di depan tuh luar biasa, sedangkan saya tidak memiliki kapasitas untuk mengajari guru seperti itu. Nah seperti itu. Dan ada lebih luar biasa lagi pada saat saya isi waktu di naik mereka bintang 7 isi sisi impian di NDT ini, saya sampai berdoa biar saya pingsan seperti itu, agar saya tidak jadi membawakan materi impian. Seperti itu kondisi saya. Atau saya kalau saya nggak pingsan pada saat itu, saya harus lari keluar dan menjalankan usaha. Seperti itu kondisi saya. Mungkin beda dengan rekan-rekan, teman-teman semuanya ya. Saya lihat tadi ya bicaranya luar biasa, pintar sekali. Seperti itu. Tapi inilah saya, keterbatasan saya. Tapi tetap kembali semua itu ya saya lakukan. Karena di sisi lain saya terus belajar, kita bersyukur sekali mempunyai sekolah bisnis yang luar biasa, yaitu One Vision yang mengubah kehidupan saya dari yang tidak bisa bicara hanya bisa seperti saat ini. Itu bagi saya luar biasa. Dan banyak lagi berbagai macam latar belakang bisa sukses di bisnis Tiansi. Saya bersyukur sekali berada di Tiansi, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Dan bisnis ini adalah untuk bisa sukses di sini harus terus hadir di pertemuan-pertemuan seperti yang mengubah hidup saya seperti saat ini ya. Karena saya sering hadir di UP, di NDT, Business Seminar, CM, CPM seperti itu, dan di Royal Weekend. Di situ saya banyak sekali. Di situ baru saya mulai ketakutan saya itu pecah. Ada bisa lagi menghadiri yang namanya live, dan situ baru saya mulai saya sukses apapun yang terjadi. Karena di mental saya itu ya, saya sukses, saya ingin merubah hidup, saya ingin memutus rantai kemiskinan apapun yang terjadi. Dan itu di situ saya mulai mengubah mindset itu, dan saya merubah sikap saya, dan saya merubah tindakan saya itu biar jadi kebiasaan. Karena saya mau sukses, akhirnya dari kebiasaan itu saya menjadi seperti Pak Lus bilang, biar menjadi sebuah karakter untuk mengubah masa depan saya. Nah seperti itu. Dan terus yang saya lakukan. Nah untuk bisa sukses di bisnisnya ya, saya percaya dengan perjuangan saya. Karena saya sering bilang, tidak ada yang perjuangan yang sia-sia di dunia ini. Apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Mungkin ditolak ya, saya banyak sudah biasa ditolak, saya ditolak sudah biasa. Leader saya mengatakan sebagian banyak penolakan, maka sukses juga semakin dekat. Karena saya percaya, yakin tidak ada yang perjuangan yang sia-sia. Saya percaya dengan hukum dadu. Kalau kita pasang 6, terus aja diputar atau dikocok, itu suatu saat nanti pasti muncul 6. Kalau Anda main remi ya, ingin menang, itu kalau Anda membutuhkan as, Anda harus terus tarik sampai ketemu. Dan Anda harus percaya dengan hukum Pareto. Seperti itu. Tapi kalau saya mau ingin sukses, berarti saya harus terus jalankan. Saya terus cari, sampai saya ketemu orang tepat. Selama saya terus mau mencari, saya pasti ketemu orang tepat. Sehingga
di bisnis ini apapun yang menjadi keinginan saya satu persatu saya bisa wujudkan. Seperti itu akhirnya, walaupun saya waktu masih jalankan usaha ini, saya masih berada di loket parkir. Saya jalankan, tidak harus berhenti bekerja sebagai jaga loket parkir, saya tidak. Saya tetap bekerja di sini. Nah setelah di loket parkir ini kurang lebih udah 10 tahun saya di sini. Dan disinilah saya mulai karir saya mulai menjalankan bisnis ini sambil bekerja, dan saya bisa dipensiun sebagai loket parkir ini di peringkat bintang 7 karena setelah saya melakukan semua sistem yang dikeluarkan oleh One Vision seperti itu. Akhirnya saya bisa mengundurkan diri sebagai loket parkir. Nah di sini ini adalah pengalaman kerja saya. Awalnya sih nggak dikasih berhenti, tapi saya fokus, saya ingin sukses lebih cepat lagi. Saya berjuang. Akhirnya inilah pengalaman kerja saya, pensiun di peringkat bintang 7 di loket parkir. Kemudian setelah itu dinaik saya peringkat bintang 8, saya sudah bisa membeli mobil. Ini mobil niaga dulu. Saya tidak kebayang bisa beli mobil, dan ini adalah mobil pertama saya. Saya beli di saat kondisi nggak bisa nyetir. 2 bulan saya nggak bisa nyetir, dan terus saya berjuang. Ada banyak sandal yang saya kehilangan di sini. Karena apa ya? Karena saya nggak pernah menyangka, jangankan punya mobil, bercita-cita untuk bisa nyetir aja nggak pernah. Ini sih terlalu cepat mengubah kehidupan saya bisa beli, dan akhirnya ya banyak ketinggalan sandal karena nggak nyangka. Dan beberapa tahunnya lagi saya diumumkan sebagai peraih mobil mewah. Itu upline saya, sponsor saya juga dapat, dan di sini saya juga dapatkan. Nah seperti itu. Karena apa ya? Saya tidak pintar, saya tidak hebat. Saya cuma bisa mengikuti apa yang disarankan upline saya. Kalau beliau menyuruh home meeting, saya home meeting. Beliau menyuruh pertemuan, saya pertemuan. Dan beliau menyuruh saya ikuti pertemuan-pertemuan besar, saya ikuti. Dan saya itu ya saya yakini apapun yang dia dapatkan, saya dapatkan. Nah seperti itu, akhirnya saya pun dapatkan. Nah seperti itu, setelah saya dapat mobil, nah terpaksa saya sebagai tukang parkir keluar mobil seperti itu. Gak kebayangkan, di sini sudah gak masuk. Ini Chelsea kok cepat sekali ubah hidup saya. Kok seperti ini, kadang kalau saya keluar bawa motor ya, kadang hujan di tengah jalan. Apa kita bawa motor? Kita kan punya mobil di rumah. Nah seperti itu kadang gak masih ingat sampai sekarang. Artinya kok cepat sekali. Nah itu yang kita dapatkan setelah saya berjuang bekerja keras di TNC bersama One Vision. One Vision luar biasa, TNC hebat, bisa mengubah berbagai latar belakang. Nah seperti itu. Dan setelah itu saya naik bisa juga jalan-jalan ke luar negeri. Udah banyak sekali sih jalan-jalan ke luar negeri, mungkin saya cuma segini aja dilihat. Banyak sekali yang paling berkesan adalah Thailand, yang pertama sekali waktu kerja 7. Saya orang katrok, saya orang dari desa, tidak ngerti hotelnya terlalu bagus bagi saya ya. Kadang keset, saya pikir anduk seperti itu. Kadang ya mau mandi kok air panas saya keluarkan, katrok sekali. Tapi yang penting luar negeri gratis itu lagi. Itu yang saya dapatkan, dan saat itu juga saya sudah banyak sekali jalan-jalan keluar. Padahal saya sudah punya impian untuk jalan-jalan keluar negeri, nggak ada. Jadi saya cuma intinya di Tianjin sama One Vision adalah saya punya aset suatu saat nanti aset saya jadi kerja nggak kerja saya mendapat suatu penghasilan. Cuma saya intinya ingin merubah masa depan. Saya ingin memutus rantai kemiskinan itu aja. Nah karena keluar negeri dikasih ya terpaksa saya ambil gitu. Seperti itu, pernah saya ambil. Dan samping itu juga saya bisa main sebagai kondayan. Nah ini juga ya PIN yang disematkan oleh pemilik perusahaan langsung teknologi luar biasa. Ini juga waktu itu saya dapat kiatnya ini luar biasa bagi saya. Kiatnya ini uang cash saya bisa pakai untuk membuat tempat suci untuk tempat wisata di kampung. Kemudian sisanya saya pakai membangun rumah bertingkat di Denpasar. Itu yang saya dapatkan selesai. Itu luar biasa sekali bagi saya. Kemudian banyak lagi yang saya dapatkan di usaha ini. Saya terus belajar
bagaimana caranya bukan saya aja, tapi tim terus mendapatkan reward dari tim, terus juga berubah kehidupannya, apalagi sekarang bisa dijalankan dengan online dan offline juga bisa. Saya percaya teman-teman juga pasti bisa. Nah, pertanyaannya kenapa saya bisa seperti saat ini ya, kembali lagi bisa dijalankan usaha ini hanya bermodal impian, saya bermodal nekat, karena kalau saya sudah menginginkan suatu apapun itu saya harus terjadi. Karena saya dulu pernah ya nggak pernah tidak bisa belikan susu anak saya yang paling kecil ini, dan anak saya juga pernah minta les untuk agama, saya nggak kasih karena saya tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak saya di pasar. Sampai saya punya rencana anak pertama saya titip ke orang tua saya, anak kedua saya titip ke orang tua saya titip. Tapi setelah saya ketemu terus ada pertemuan di sini, impian saya semakin kuat dan saya semakin di sini semakin belajar. Saya punya prinsip sebelum anak saya tamat di sekolah dasar, saya harus menjalankan apapun yang terjadi. Intinya saya jalankan usaha ini untuk anak-anak saya. Saya ingin memutus rantai kemiskinan untuk anak saya. Mungkin adik-adik di sana, teman-teman menemukan yang mungkin saat ini masih muda, jalankan usaha ini. Kalau saya dulu sudah memiliki anak 4, saya baru jalankan usaha, banyak kendala, banyak rintangan yang saya dapatkan. Tapi saya tetap fokus, saya mau berjuang untuk anak saya. Biasanya ya, mungkin yang belum berkeluarga jalankan usaha ini, Anda memiliki banyak waktu. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena dulu saya nggak mau menyerah. Saya keraskan hati saya untuk tidak menyerah di sini. Karena saya tahu suatu saat nanti, kalau saya sudah sukses, sih hidup saya akan lebih lunak. Maka saya dulu keras lakukan usaha ini. Saya nggak peduli siang malam, nggak peduli hinaan, saya lakukan. Dan ini adalah motivasi terkuat saya. Ini saya bilang ibu saya yang huruf saya baca, saya tulis, orang tua saya ini berjuang untuk bisa makan anaknya besok berat sekali. Sebenarnya saya jalankan usaha ini bisa ingin melihat orang tua saya ini, melihat orang tua saya itu bangga punya saya. Nah, ini alasan saya kenapa saya ngotot di bisnis ini, karena beliau yang pertama sekali yang mendukung saya jalankan PRC. Karena beliau terus mendukung saya, sudah jam pulang masih tanya bintang, tanya peringkat seperti itu. Akhirnya saya ditelepon oleh adik saya, habis pulang gitu. Dan saya waktu itu belum di panggilan pertama, saya nggak mau pulang, terus saya ditelepon lagi sama adik saya, terus saya pulang. Sampai di Bedugul pertengahan itu saya ditelepon lagi, ayo pun silakan cepat pulang pun, ibu sudah seluruh panggil kamu seperti itu. Akhirnya saya lebih cepat pulang, nggak sampai di Singaraja, sampai di rumah sakit. Nah, ibu saya terus panggil saya, terus meraba-raba kepala saya, dada saya, muka saya, semua diraba, dan beliau sampai pesan banyak sekali. Pesan beliau sampai sekarang saya ingat, kamu jangan pernah bertengkar sama saudara, kamu tidak punya apa-apa, apa yang kamu pernah tarik. Dia mengatakan seperti itu. Malu sama tetangga, sama keluarga. Nah, seperti itu beliau katakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dan beliau ini sempat menanyakan tentang bisnis saya. Beliau mengatakan, Mbak Syekh, kamu menjalankan bisnis ini masih, Bu, saya sudah bintang 4. Beliau mengatakan lagi, ya terus jalankan usaha ini. Siapa tahu dari usaha ini kamu bisa menyekolahkan anak kamu, bisa membantu kakakmu, adikmu juga. Nanti ibu yang mendoakan dari sana. Nah, setelah itu ibu saya langsung mengajarin saya. Makanya saya tidak ada alasan untuk tidak jalankan usaha ini. Saya apapun yang terjadi saya harus sukses. Saya nggak peduli dihina, diejek. Yang demi pesan orang tua saya. Saya berjuang. Makanya teman-teman mungkin kedua orang tua Anda masih ada dulu. Ada terus didoakan, ditanya kapan Anda sukses. Saya juga sering sedikit dulu sama ibu saya, sama anak-anak saya, kapan Bapak tinggal Bapak. Itu adalah doa.
bagi adik-adik dan rekan-rekan semuanya yang masih muda juga, Anda memiliki waktu yang sangat luar biasa. Mulai saat ini, keraskan diri Anda, jangan pernah menyerah. Keraskan diri Anda untuk tidak menyerah di bisnis ini, karena saya percaya Anda juga pasti bisa. Anda mungkin tidak seperti saya, sudah berkeluarga baru menjalankan usaha ini, itu terlalu banyak kendala. Mungkin bagi anak muda mempunyai waktu luas, uangnya banyak sekali, mau cepat, mau sukses kapan, Anda sendiri yang menentukan. Kalau mau lebih cepat sukses, Anda harus maksimalkan, harus berani lakukan di atas rata-rata orang lakukan untuk mengejar sukses Anda dulu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mungkin Anda punya anak, punya orang tua masih ada, jalankan usaha ini untuk orang tua Anda. Yang penting, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Kalau saya dulu pernah ditolak, tapi saya jatuh, bisa bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi, dan bisa terus ada pertemuan sehingga saya bisa seperti saat ini. Seperti itu. Dan semoga saya percaya dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kualitas Anda mungkin jauh lebih baik daripada saya. Asal Anda mau berjuang lebih daripada orang lain lakukan, saya percaya Anda pasti menjadi seorang pemenang. Kalau saya juga makin bisa, Anda pasti juga bisa. Mungkin itu aja sharing saya. Terima kasih waktunya, dan semoga kesehatan tetap dijaga. Terima kasih, sukses kita semuanya. Saya waktu